Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lagi jalan-jalan di daerah Nongsa, wabil khusus di Kampung Aladin. Ini di Kecamatan Nongsa, Batam. Kita lagi silaturahim ke sahabat-sahabat kita, yaitu sahabat Pardianto. Mungkin lebih lanjutnya, mari kawan-kawan saya ajak untuk bersilaturahim dan kita berbincang-bincang ke masalah mungkin spiritual. Kita jalan-jalan, kita silaturahim. Assalamualaikum. Ada berini. Mari. Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita lagi silaturahim di saudara kita Mas Dani. Rumahnya alhamdulillah, kita niatnya kesini itu tiada lain silaturahim, karena silaturahim itu tiada lain kita disuruh Nabi kita untuk bersilaturahim, saling mengenal diri kita. Mungkin kenalkan, nama saya Sani, saya asli dari Pati. Boleh saya berkenal Mbak? Aslinya namanya siapa? Saya Dani, Mas Dani. Saya asli Jatimur, tepatnya di daerah Mojokerto. Untuk tinggal di sini udah berapa lama? Saya tinggal di wilayah Kampung Aladin, tepatnya di Kelurahan Sambau, di Kecamatan Nongsa, hampir 2 tahun, Mas. Dan untuk di Batam ini istilahnya buka praktek spiritual atau konsultasi spiritual ini udah berapa lama kira-kira Pak Dani? Iya, kalau secara resmi sejak 2011, Mas. Ya, jadi saya sendiri tidak pernah mengatakan diri saya ini sebagai seorang spiritualis, tapi memang karena lingkungan yang menganggap seperti itu, jadi yang kita mengikuti jalan kehidupan saja. Selama berapa tahun atau mungkin dari kecil dulu, maaf ini belajarnya dulu dari mana Pak? Kalau saya belajar itu dari kecil, Mas. Dari kecil. Sekitar kelas 1 SD lah. SD ya, itu udah lama sekali ya Mas. Nggak tahu sih, nggak belajar sebenarnya Mas, cuma teruskan laku aja. Lakon. Setelah sekian lama mulai dulu ibaratnya kok bisa dapat barang-barang banyak ini, asal mulanya dari sejarahnya dari mana? Jadi dari awal memang hobi ya Mas ya. Iya. Hobi, kemudian kita juga hobi bertawasul ke tempat-tempat keramat. Kebetulan di dalam proses perjalanan spiritual di tempat-tempat seperti itu kita selalu diberikan wasiat untuk menjaga barang-barang seperti ini dengan tujuan dan tidak lain adalah kalau bahasa Jawa itu muri-muri adat. Jangan sampai generasi kita yang hari ini tidak tahu peninggalan sejarah nenek-nenek moyang kita dulu ya. Jadi makanya beliau-beliau yang ada di alam lain berusaha menitipkan sesuatu sehingga menjadi wujud dan nyata, yang akhirnya bisa jadi sebuah benda yang bisa dilihat oleh generasi-generasi sekarang. Untuk mungkin bagi kawan-kawan ini kan mungkin agak ini apa dibilang ya agak penasaran gitu. Penasaran kadang-kadang kan kok bisa gitu barang ini dari alam goib ke alam istilahnya didohirkan gitu. Apakah dulu itu tata caranya
mungkin memang datang sendiri atau mungkin bisa narik atau mungkin ada amalan-amalan khusus atau yang diajarkan dari para sesepuh atau orang tua atau dari kawan atau berguru atau gimana itu? Ya, kalau secara prinsip mas, barang-barang yang ada di sini tuh ada beberapa yang memang diberikan secara langsung, ada yang datang sendiri, kemudian ada beberapa juga yang mencoba untuk dimanifestasikan, karena di dalam konsep hukum fisika itu di dalam kehidupan ini ada dua kutub mas. Ya, dua kutub. Yang pertama dimensi fisika dan dimensi metafisika. Dimensi metafisika itu dimensi yang menurut banyak orang itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Sedangkan kita yang saya tidak tahu ini anugerah atau bagaimana, kita berusaha untuk mengimbangi masuk ke dunia metafisika, dan itu akhirnya bisa terwujud dan nyata seperti hari ini. Apakah ada amalan-amalan khusus atau apa, mungkin kawan-kawan di-share, kawan-kawan sahabat kahuripan ini biar ada manfaatnya? Mana tahu kawan-kawan ada yang menarik, mungkin bisa datang belajar langsung sama Dani, atau mungkin harus istilahnya mungkin ada yang perlu istilahnya diajarkan gitu untuk sahabat-sahabat sahabat belajar kahuripan ini. Intinya ini, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan saya atau para pemirsa itu sahabat kahuripan, hanya satu di dalam kehidupan ini yang kita harus pegang teguh. Kalau di konsep Jawa itu kita harus memegang satu jimat, yaitu Kalimosoto. Kalimosoto itu tidak ada yang lain. Kalau di dalam bahasa Muslim itu dua kalimat syahadat. Itu saja. Barang siapa yang sering kali mengucapkan hal itu, maka insya Allah akidahnya akan terjaga. Adapun hal-hal yang memiliki manifestasi seperti ini, benda-benda dan lain sebagainya, itu hanya efek samping. Ya, efek samping bisa disikapi positif, bisa disikapi negatif, tergantung dari sudut pandang pemirsa semua. Yang penting jika kita memakan jimat yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita tidak akan tergelincir dari konsep-konsep yang kebanyakan orang bisa dikatakan masalah-masalah kemusyrikan, masalah-masalah bid'ah, khurafat, tahyul. Saya pikir hal-hal seperti itu nggak lucu, lucu. Apakah dulu itu dibilang keturunan ya, keturunan dibilang dari mbah-mbah kita atau mungkin dari orang tua, atau masih ada silsilah nasab dari mbah-mbah atau gimana sejarahnya sampean? Kalau secara awalnya sih menurut eyang-eyang yang sudah usul ya, sudah nyampe, dan menurut penafsiran spiritual saya, mereka memang dulu itu memang orang-orang yang ada sedikit keilmuan seperti itu ya, dengan konsep ilahiyah ya, belum masuk ke wilayah agama. Jadi hal itulah yang coba disampaikan secara spiritual, menitis. Nah, akhirnya harapannya bisa bermanfaat bagi semua rekan-rekan atau pemirsa sahabat kahuripan, sehingga bisa berguna bagi sesama manusia. Gitu saja. Apa hikmah selama perjalanan dari kecil sampai sekarang ini, misalnya yang sampean hasilnya yang sampean petik, mulai mungkin mendapatkan barang mungkin, atau pernah menarik barang, menarik melalui ilmu hikmah yang diajarkan dari para guru-guru. Apa sih istilahnya hikmah yang sampean petik untuk mungkin untuk kawan-kawan, ibaratnya
channel Belajar Kahuripan ini biar ada manfaatnya disampaikan untuk kawan-kawan. Apakah harus istilahnya dibilang memegang ini, apakah di barang ini ada kekuatan lain, atau mungkin semuanya itu bagian dari ibaratnya tanda kekuasaannya Allah, atau gimana itu apanya hikmahnya? Iya, yang penting prinsipnya begini, rekan-rekanku semua pemirsa, bahwa dia ada kekuatan selain kekuatan Allah. Semuanya yang terbesar dan cuma terdahsyat, seluruh alam dan jagat ini semuanya adalah milik Allah. Saya sebagai perantara, saya tidak pernah mengatakan barang-barang seperti ini memiliki sebuah kekuatan tanpa izin Allah. Dan saya selalu sampaikan, kalaupun rekan-rekan membawa, memegang atau memiliki hal-hal seperti ini, tolong luruskan niat. Jangan pernah menduakan Allah. Luruskan niat hanya untuk semata-mata menjaga tradisi-tradisi nenek moyang kita. Jangan sampai ditanya peninggalan nenek moyangmu apa, kita jawab contoh keris, tapi kita sebagai bangsa yang besar, yang berperadaban, yang berbudaya, tidak tahu keris itu wujudnya seperti apa. Kita sangat miris. Seperti yang kita contohkan dan kita pernah tahu sama-sama, nenek moyang kita punya budaya seperti tarian reog. Kita sendiri tidak cinta. Di saat tarian reog diklaim sebagai itu produk Malaysia, kita ribut. Untuk apa? Kita sebagai anak negara aja tidak cinta gitu. Giliran produk seni seperti itu diklaim negara tetangga kok kita ribut, kan udah terlambat namanya. Ya, saya berharap itu tidak terjadi di generasi mendatang. Makanya kalau rekan-rekan ingin tahu apa motifnya saya mengumpulkan ini semua, hanya untuk menjaga supaya rekan-rekan semua tahu bahwa ini loh produk peninggalan nenek moyang kita yang terdahulu, mungkin tersimpan di alam metafisika. Hikmah yang kita ambil apa untuk sahabat-sahabat Belajar Kahuripan tiada lain, tiada kekuatan apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan barang-barang ini semuanya diibaratkan adalah permainan. Nah, hikmahnya semuanya ini nggak ada apa-apanya, cuma kita sebagai anak bangsa Indonesia setidaknya kita mewarisi dari leluhur-leluhur kita. Tiada lain, ini ibaratnya sebuah barang, nggak dapat ada kekuatan apapun kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain, barang-barang ini semuanya tiada lain apa? Bagian dari tanda kekuasaannya Allah, atau untuk menunjukkan disinilah tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Belajar Kahuripan. Semoga aja ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya, biar kita apa? Kita tambah yakin gimana tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita sering-seringlah kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa lain terus sampai ajal menjemput kita. Tiada lain, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aja kita semuanya di sini bagian saling belajar untuk meniti menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan-jalan sesuai takdirnya Allah kepada kita semuanya. Untuk apa? Inilah kita menjalani kodrat dan iradatnya Allah. Kita imani semuanya ini tiada lain bagian dari kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Dani sebagai sesepuh istilahnya spiritualis, mobil khusus di Kota Batam ini. Dan lain, ini untuk pembelajaran, bukan untuk istilahnya mari kita saling silaturahmi kepada siapa saja. Dan lain, silaturahim itu
ibaratnya nggak kenal, nggak sayang. Mungkin sekitar sini kawan-kawan mungkin bisa silaturahim di tempatnya Pak Dani ini, mungkin bisa, atau mungkin tanya jawab mengenai dalam hal akidah atau apa yang biar jelas lagi, datanglah istilahnya pedagangnya Pak Dani ini biar dijelaskan maksud dan tujuannya mempunyai barang ini semuanya. Dan lain, semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, sahabat-sahabat semuanya, mari kita bersolawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya jarang sekali mungkin dengar solawat ini, mungkin hanya aku yang tahu mungkin, tapi liriknya mungkin banyak yang tahu ya. Mungkin kalau memang bisa ngikutin ya monggo, mari untuk selawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana la yaghfiru dhunuba illa anta. Sahabat-sahabat semuanya, mari selalu berselawat untuk Nabi kita. Kita tidak ada apa-apanya semuanya ini, kecuali semuanya itu bagian dari selawatnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk pembelajaran aja, kalau yang baik ya kita ambil, kalau yang jelek ya terserah para sahabat semuanya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.